Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini kelompok 3 yang akan menyampaikan materi tentang kepailitan dan PKPU. Materi kepailitan akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Rian Fauzi. Baik, di sini saya Rian Fauzi akan menyampaikan materi tentang apa itu kepailitan. Jadi terjadinya pailit yaitu karena sebuah perusahaan tidak sanggup lagi untuk membayar utang. Dan undang-undang yang mengatur tentang kepailitan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Di dalamnya mengatur tentang syarat-syarat atau prosedur-prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, termasuk di dalamnya memberi kerangka waktu secara pasti bagi pengambilannya putusan, pernyataan pailit dan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-undang diberikan batasan secara tegas, demikian juga pengertian jatuh waktu. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Untuk materi tentang kepailitan akan dilanjutkan oleh kawan saya yang bernama Kiki. Untuk mengurus suatu kepailitan itu adanya di pengadilan niaga. Nah, unsur-unsurnya yaitu ada 3. Yang pertama itu debitor, yang kedua kreditor, yang ketiga litang. Oke, yang pertama itu ada debitornya. Debitor itu adalah seseorang yang berhutang. Nah, yang kedua itu ada kreditor. Kreditor itu adalah seseorang yang memberi utang. Nah, litang itu yang terakhir adalah kewajiban yang harus dibayar oleh si penghutang. Pasal 1 tentang kepailitan. Nah, kepailitan itu ada beberapa ya. Yang pertama itu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor politik yang pengurusnya dan pemberesnya dilakukan oleh koruptor di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini. Yang kedua itu ada kreditor, adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian yang dapat ditagih di muka pengadilan. Yang ketiga itu ada debitor, adalah seseorang yang mempunyai utang karena perjanjian. Yang keempat, debitor politik. Nah, debitor politik adalah debitor yang sudah dinyatakan politik dengan keputusan pengadilan. Yang kelima itu ada kurator, adalah balai harta peninggalan atau orang yang membereskan harta debitor di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, dan lain-lain. Baik, materi tentang PKPU akan dijelaskan oleh Ahyan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan PKPU. PKPU ini adalah suatu proses di mana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitor dalam membayar hutangnya pada jangka waktu tertentu. Pada jangka waktu tersebut, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dan musyawarah dengan para kreditornya sehingga dapat terhindar dari likuidasi baru harta kekayaan dan masih dapat menawarkan usahanya. Secara garis besar, dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PKPU merupakan moratorium atau kesempatan bagi debitor agar dapat menyelesaikan
sengketa utangnya dengan melakukan langkah perdamaian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafiah. Baik, saya Nafiah ingin menjelaskan tentang PKPU pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Ayat 2 disebutkan bahwa debitor tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagai atau seluruh utang kepada kreditor. Meskipun tak dijabarkan secara langsung dalam undang-undang, namun KPPU dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitur dan kreditor. Berkenaan dengan penyelesaian utang piutang, PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur atau kreditor yang ditetapkan melalui perusahaan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian masalahnya. Dan juga pengadilan niaga akan memberikan keputusan PKPU tetap atau tidak berdasarkan hasil voting yang dilakukan para kreditor. Jika hasil voting memenuhi forum yang disyaratkan dalam pasal 229 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka pengadilan niaga dapat memberikan keputusan PKPU tetap kepada debitur, demikian pula sebaliknya. Keputusan PKPU tetap berlangsung maksimum selama 270 hari sejak putusan PKPU sementara dibacakan. Namun perlu diingat bahwa jangka waktu tersebut bukanlah batasan waktu bagi debitur untuk menyelesaikan pembayaran utang kepada kreditor. Perpanjangan waktu yang diberikan pengadilan niaga tersebut untuk merundingkan dan membahas rencana perdamaian di antara para pihak. Apabila setelah diberikan perpanjangan waktu melalui putusan PKPU tetap belum juga tercapai kesepakatan di antara debitur dengan kreditor terkait rencana perdamaian yang ditawarkan, akan ditunda. Baik, demikianlah penjelasan dari saya.